Halo guys, ketemu lagi di channel saya Agung Priyono. Slow lama aku nggak bikin konten ya karena kesibukan bengkel ya lumayan rame alhamdulillah. Remap nya sangat eh, rame ya, peminatnya sangat banyak di Kediri khususnya dan sekitaran. Nah ini aku mau bagi-bagi ya yang eh, tentang software remap. Jadi yang lagi pengen cari-cari referensi untuk beli alat remap, software apa yang bagus, atau cari-cari pengetahuan apa itu remap. Jadi ini simak terus ya videonya, nanti tak kasih tahu. Oke, gini guys, sebelum kita mulai remap kita harus tahu apa itu remap. Nah, kita Bentar, bahas ya apa itu remap. kasihkan dulu Ini bentar ada ya. sebentar ini ada beberapa tools ya. Ini aplikasi remap Ecu Pro One. Ini dan ini oke maaf tadi ada gangguan teknis. Nah, dari sana mana ya? Nih, aku punya beberapa tools remap ya. Tuner Pro, terus Ecu Pro One, terus ini Hadiah Pro. Sebelum kita ke software-software ini, kita dulu ya apa itu remap itu apa, saya jelaskan dulu ya. Remap itu proses remap sebenarnya adalah proses dimana kita merubah data ya di sepeda motor itu. Kenapa kok dirubah? Nah, ada beberapa alasan. Pertama, untuk menambah performanya sepeda motor. Kenapa kok harus ditambah? Karena motor pabrikan itu kan dibatasi ya, karena dia ada kayak ada regulasinya untuk emisi gas buang. Nah otomatis kalau ngejar emisi, otomatis kan ngejar irit agar dia ramah lingkungan, agar pembakarnya itu seirit mungkin tapi tidak mengorbankan tenaga sepertinya gitu. Untuk standar harian normal itu seperti itu. Tapi kalau di remap itu bisa kita rubah sesuai semaunya kita lah. Dan itu nanti kalau tunernya handal itu bisa sangat 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 apa ya, sangat wow sekali di sepeda motor kalau sampean punya alat tools yang proper sama kemampuan untuk eh, menyeting itu. Seperti halnya kalau di sepeda motor itu sama kayak remap itu ya, kayak eh, kita mengganti CDI racing dan setting ulang spuyer. Nah, jadi kalau dianalogikan ke sepeda motor karburator itu remap eco itu seperti ganti CDI racing dan jetting ulang apa itu namanya, karbu spuyer. Nah, kayak gitu kan tahu sendiri ya kan efeknya kalau di motor karburator kayak apa kalau sudah diganti apa itu CDI racing dan jetting ulang karbu, kan akan sangat mantap. Begitu juga di motor injeksi. Jadi apakah remap eco itu berpengaruh ke top speed? Nah, kalau saya pribadi itu top speed itu bonus ya. Eh, yang, yang paling ketara itu akselerasi dan karakter motornya itu sangat berbeda. Dari jambakannya itu akan berbeda. Kalau punya jam terbang tinggi nanti bisa mas apa itu dari RPM bawah sampai atas itu bisa nowar terus motor itu nggak ada delaynya. Jadi dari bawah sampai atas itu bisa oke gitu. Itu mengenai tools remap. Nah ini tools remap mengenai remap itu apa. Nah sekarang kita bahas ke softwarenya sangat bermacam-macam. Ini ada Ecu Pro One dan ini Hadiah Pro. Ini buatan anak bangsa ya, ini dari Soko Hadiah ya di Jawa Timur. Ini kayak Jawa Tengah. Nah ini kayak Ecu Pro One itu. Nah ini ada Hadiah Pro dan ini Ecu Pro, ini Hadiah Pro. Kita itu Hadiah Pro dulu ya. Saya pakai Hadiah Pro. Hadiah Pro itu sangat cocok untuk pemula. Dia kayak gini, menunya kayak gini. Nah kita ke database. Di sini tuh sama nggak perlu beli file-file kayak gitu ya, kayak apa itu namanya bin SDF kayak gitu nggak perlu. Di sini sudah disediakan dari pihak Hadiah Pro. Lengkap dari spek mesin sampai. Oke, yang menurut saya yang paling penting untuk sampean beli software itu menurut saya ya, nggak cuma bisa flash tapi juga bisa recovery. Recovery itu apa? Recovery itu misalkan ada gagal remap itu disebabkan karena biasanya pas proses remap itu atau kabelnya terputus atau akinya ngedrop atau kunci kontak itu kadang-kadang lupa langsung di off kan. Biasanya ada konsumen yang kok nyala terus langsung tiba-tiba di off kan, atau kabelnya kurang connect lalu sambungannya gagal seperti itu. Nah itu bisa menyebabkan gagal remap atau gagal flash. Itu kalau di
pakai aplikasi Tuner Pro atau software yang 1.500.000 itu untuk remap bisa, tapi jangan berharap untuk enak ya, beda. Tapi ada yang membedakan itu software sama filenya. File sangat berpengaruh. Kalau file murah itu biasanya file krek-krekan, bukan original ya. SDF-nya mungkin dia menunya nggak bisa memunculkan semua, jadi untuk tenaga mungkin nggak mas ya, ya segitu ala kadarnya gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan file original ya jauh. Kalau Kodiaq Pro ini cocok banget untuk pemula. Di sini kita bisa recovery, yang gagal flash itu bisa, dia bisa read. Yang read ini pengalaman saya yang ecu kecil-kecil itu ya, kayak bit, CRF, yang kecil-kecil itu bisa di read. Untuk yang vario dan seterusnya itu kayaknya masih belum bisa. Kita masuk ke menu welcome. Welcome kayak gini, nanti kalau sudah dikonekkan ke apa itu softwarenya, nanti langsung otomatis terdetek ini motornya apa, siap di tune. Nanti kalau di tune ini kita ambil contoh. Di sini sudah ada filenya, jadi kita bisa update ya. Enaknya di sini kita kalau ada file baru ini bisa otomatis pembaruan. Nah, ini bagusnya ini untuk Kodiaq Pro, dan itu gratis. Itu ada update map, dan nanti kita bukain dulu ya map. Nah, ini ada database itu kita harus update. Select region, Indonesia. Ini untuk mengecek kalau ada data baru ya. Nah, ini ada, berarti ini ada file baru. Nah, tinggal kita upgrade. Nah, nanti di restart beres. Oke, ini kita coba dulu ya. Ini ada Forza, kita pakai Forza 300. Nah, ini dalamnya itu kayak gini lah. Oh, dia restart karena update map. Oke, kita buka lagi Kodiaq Pro. Nah, kayak gini dari Sokop. Ini cocok untuk pemula. Kita database. Apa ya ini yang baru, kali ada dulu. Stilo, kode stilo. Coba kita baca stilo. Nah, datanya kayak gini. Stilo ini ada in action, view, limiter, setting, dan breakpoint. In action itu kan pengapian ya, waktu pengapian. Terus fuel ini untuk bahan bakar ya, ada RPM versus TPS, base map mungkin map TPS. Terus ini fast idle, ini untuk bukaan throttle mendadak. Ada dua mappingan ya. Ini agak basah, yang fast idle ini agak basah sedikit tapi. Terus limiter ini apa itu namanya ya, limiter, setting untuk limiter. Ada 3 kolom. Terus setting, enable emote, ini untuk immobilizer ini seumpama ini keles. Jadi kalau SCU nya rusak, kita bisa beli SCU bekas yang ada remote-nya, langsung ini di off kan, nanti bisa connect. Ini kita fokus ke remap aja dulu ya, jangan gitu. Untuk breakpoint, RPM, TPS ya, ini breakpoint tabelnya ini kayak gini. Ini kita bisa untuk scanner, ini flash data itu. Flash data ini enaknya Kodiaq Pro itu ini, kita bisa menyimpan beberapa mappingan ya, nanti kita bisa simpan di modulnya Kodiaq Pro itu. Setelah kita edit, terus kita masuk simpan. Ini ada 10 swap ya, 10 mappingan. Jadi umpama ini fungsinya untuk nggak perlu pakai laptop, umpama ngedit ngeflash ya, remap. Jadi remap bisa tanpa laptop, tapi harus diedit dulu sampai edit, sampai bedakan pada beberapa mappingan itu, terus disimpan di sini. Jadi sudah diedit, disimpan, dibeda-bedakan. Atau nanti seumpama motornya stilo tadi ya, ini kan stilo, mappingan pertama kita dirubah pengapian, terus mappingan kedua pengapian dibandingkan standar, terus bahan bakar atau dan seterusnya, nanti disimpan di modulnya, nanti tinggal flash saat jalan. Nanti kalau senggang akan saya praktekkan kayak gitu. Ini enak, aplikasinya nggak dikunci ya, maksudnya softwarenya itu nggak dikunci, beda kayak ini ada aktivasinya. Jadi ini bisa dibuka registrasinya untuk laptop ini, jadi nggak bisa aplikasi ini dimasukkan ke sini. Ya bisa aplikasinya, tapi nggak bisa buka, nanti ada lisensinya soalnya. Kalau Kodiaq Pro ini bisa, dia di apa itu, di interface-nya nanti aktivasinya ada di interface-nya, nanti ada kodenya nanti. Kurang lebih seperti itu. Ini sangat mudah untuk pemula. Untuk ketepatan apa itu ininya apa namanya, kalibrasi apa ini hampir mirip lah kayak data original ini.
view setting kayak gini. Tampilan untuk grafiknya ya, grafik seperti ini. Oke, tinggal kita ngedit, enak kok ini ngedit terus sesuai selera kita. Terus kalau mau live setting juga bisa. Ini sudah di Hadiah Pro sudah ada AFR ya, tinggal beli modulnya untuk AFR. Kalian bisa menghubungkan ke alat remap ini, nanti tinggal di play. Nah ini ada play, ini harus connect sama device, kita harus connect dulu sama interface-nya. Itu nanti enak, nanti motor nyala, ini bisa di play, nanti ada kursornya, kursornya itu nanti pointer itu kayak nanti jalan-jalan sendiri menurut RPM-nya. Kalau sudah apa itu namanya, sudah terhubung sama AFR, kawan-kawan sudah punya modulnya, nanti keluar juga AFR-nya. Jadi nanti itu RPM-nya nanti kan tergantung naik, nanti ada nilainya. Seperti itu nilai, tinggal kita rubah di sini, kita sesuaikan. Ini sangat simpel ini. Ini menu-menunya. Kalau pengen rubah ini set value ini, ini tinggal kita rubah angkanya. Ini yang kan nilainya berubah kayak gitu. Tapi ya ini harus ada pengalaman. Ini untuk pemula sangat bagus. Apa itu namanya, aplikasinya sangat bagus. Ini untuk flash data, flash recovery ya. Seumpama kawan-kawan itu gagal remap, itu harus recovery, masuknya ke flash data ini, langsung flash recovery, dimasukkan part numbernya berapa, 30. Seumpama 30 4000. Ini kita ambil contoh KUC ini. Nanti di sini sudah ada ininya, pinnya breakdown. Ini harus lepas ecu ya kalau seperti ini. Jadi tapi kalau kami mancep bisa. Ini kalau seumpama teman-teman ada garapan, maksudnya bawa ecu aja. Nah ini nanti dibawakan di dalam Hadiah Pro itu ada kabel-kabelnya. Nah ini panduannya kayak gini. Nanti tinggal flash ini, beres. Oke, kita pindah ke ecu Pro kan. Oke. Ini nanti kalau nggak paham, silahkan di komen ya. Silahkan di komen, nanti tak bikinkan satu-satu videonya. Nah sekarang kita masuk ke ecu Pro One. ecu Pro One ini harus connect internet ya. Dia kalau Hadiah Pro tidak perlu connect internet, kalau ecu Pro One ini harus connect internet karena dia online. Kadang-kadang ya ini yang jadi plus minus juga. Kadang-kadang kalau server lagi maintenance itu agak lama prosesnya. Setelah ini kalau di Hadiah Pro ini langsung, maksudnya nggak perlu online, dia bisa langsung. Ini kalau sudah masuk seperti ini kan aplikasinya ecu Pro One, kita langsung detect aja. Kalau interface-nya sudah ada, terus ditancapkan ke motornya. Ini. Kalau Hadiah Pro ini untuk Honda ya, mayoritas banyak yang bisa kok, apa itu banyak yang support ini. Untuk yang support kayak gini ya, cukup banyak ini. Jadi Versace ini ADV 150, ADV 160 ini sudah komplit juga. Nah ini Indonesia. Ini kalau pengen update map dari motor Thailand juga bisa, tinggal diklik update. Ini nanti update map. Nah, select region ini. Nah kamu nanti tinggal pilih. Tadi Malaysia, Thailand. Nah ini tinggal klik ini, nanti yang terupdate itu motor-motor dari Thailand. Oh, di sini nggak sama kan, kalau ini kan di Indonesia. Nah, ini gratis. Nah, kayak gini banyak tuh. Nah, kayak gini. Ini untuk ecu Pro One. Dia kayak gini. Karena ini nggak ada interface-nya ya, kita tunggu dulu. Nggak terhubung karena nggak dihubungkan. Nah, kita masuk ke Pros. Untuk ecu Pro One ini ada plusnya ya, ada plusnya itu Yamaha bisa ada sebagian bisa untuk remap Yamaha, tapi nggak semua yang bisa, itu cuma Fiction. Nah ini yang ada bisa di remap ini. Ini Fiction Old 3C1 ya, itu bisa. Terus R25 itu bisa di remap ya, sama Yamaha ZZF R3 atau MT3 ini bisa di remap. R25 bisa di remap. Ini belum bisa Honda. Nah sebagian bisa, tapi untuk komplitnya ada beberapa belum bisa di remap. Untuk komplitnya ini Hadiah Pro lebih komplit. Apa itu untuk Hondanya ya. Nah, ada sebagian yang belum bisa di remap. Untuk tak lihatin menunya ya.
Nah kayak gini, ini PCE 160. Kita ambil contoh apa ya, Scoopy. Jadi yang KZR aja lah. KZR ini juga bisa, KZR. Untuk KZR ini Ecu Pro One lebih duluan ya, bisa ya update-nya. Aku beli Ecu Pro One ini karena dulu yang bisa KZR itu ini cuma Ecu Pro One ini. Terus kemudian Hadiah Pro ini update bisa juga untuk menu-menunya ya hampir sama ya. Ini ada breakpoint, fuel itu untuk apa itu, bahan bakar, pengapian, RPM limiter, AFR, torch. Nah ini lebih apa ya, menunya agak banyak. Yang saya rasakan aku pakai Ecu Pro One ini untuk data standarnya ya, itu agak lebih boros. Ini settingannya pakai Ecu Pro One itu agak basah, cenderung boros. Kalau Hadiah Pro ini standar ya, standar motor umum lah. Kalau Ecu Pro One ini agak basah. Aku biasanya pakai untuk motor standar itu, aku pakai ini apa itu, mesin standar pakai Hadiah Pro. Untuk bore up aku biasanya pakai Ecu Pro One karena mungkin lebih cepat ketemu, karena dia agak basah juga ya. Terus untuk ini apakah nggak bisa untuk yang bore up? Bisa, cuma kadang ada yang miss. Tinggal kita aja harus telaten dan itu air metal. Kalau ini kayaknya tergantung kita kan yang setting. Ini untuk ini harus online. Untuk flashnya kita harus online dulu, jadi harus ada sambungan internet kalau mau flash. Kalau ini langsung tidak flash. Terus apalagi ada Tuner Pro lah yang banyak di pasaran itu, Tuner Pro. Untuk Tuner Pro apakah bagus atau tidak itu tergantung filenya ya. Kalau apa itu namanya, harga 1,5 juta kan banyak talat kan, harga 1,5 juta bahkan di bawahnya itu ada lah. Untuk teman-teman untuk mau belajar aja nggak apa, tapi itu nggak bisa untuk recovery. Mungkin ada yang bisa untuk recovery, tapi kayaknya enggak lah. Mending kalau teman-teman pengen untuk ya yang proper, ini sudah cukup. Ini Hadiah Pro atau Ecu Pro itu oke. Kebutuhan bengkel itu sudah oke. Kalau yang software harga, bukan menjelekkan ya, yang harga 1,5 juta kayak gitu, itu filenya kurang bagus karena itu bukan data standar. Kalau file standar original motor itu filenya aja bisa, satu motor itu bisa 500.000, filenya aja ada harganya 100.000, 5 juta, 12 juta, filenya aja itu ada. Untuk rasa itu jelas berbeda karena data original itu ya data dari originalnya sepeda motor. Nah, itu kan nggak semua orang bisa ngambil, itu harus bedah ecunya, bobol. Terkadang itu setiap ecu itu diprotek, ada passwordnya kayak gitu. Kenapa kok filenya mahal ya, karena itu. Untuk hasil jelas enak yang apa itu, data original. Sebenarnya untuk Tuner Pro itu bisa enak, bisa kalau file dan SDF-nya benar-benar jos, benar-benar original itu ya, bisa naiknya. Umpama di dyno itu naiknya bisa banyak HP-nya itu. Mungkin kayak gitu dulu. Kalau kurang lebihnya tolong di ya, di komen, datang di TikTok saya. Nanti mau tanya-tanya lagi silahkan, nanti tak buatkan video lagi. Itu dulu aja, ini sudah hampir setengah jam saya berbicara. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan yang lagi cari software remap Ecu. Itu belum semua ya, masih ada banyak lagi, aja Ecu Tuner dan lain-lain, masih banyak. Untuk yang pasaran ini tak sepilkan. Oke, jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus